Inspirasi Sekolah, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna bareng para siswa inspiratif dan berprestasi. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang seru banget, yaitu strategi menjadi ketua OSIS atau ketua MTK yang efektif, tips, trik, dan pengalaman nyata. Dan kita juga bakal kupas tuntas gimana perjuangan waktu kampanye, strategi biar bisa menjadi unggul dari kandidat lainnya, dan juga gimana rasanya akhirnya bisa dipercaya menjadi seseorang pemimpin di sekolah. Bareng aku Raya. Dan aku Giska, pastinya kita nggak cuma berdua nih. Betul, hari ini kita udah bareng sosok yang udah gak asing lagi dong di lingkungan sekolah kita. Nah, orangnya itu inspiratif, penuh semangat, dan pastinya punya banyak cerita tentang kepemimpinan, yaitu Ketua OSIS dan Ketua MPK SMKN 25 Jakarta. Dipersilakan kepada narasumber untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Syariful Najaf selaku Ketua OSIS SMK Negeri 25 Jakarta periode 2025-2026. Halo semuanya, perkenalkan saya Filza Fitria selaku Ketua MPK periode 2025-2026. Hai Kak Said dan Kak Filza, gimana nih kabar kalian hari ini, perasaannya? Alhamdulillah, senang banget bisa bergabung di podcast kali ini. Jujur dari aku sendiri juga senang banget dan merasa bahagia karena atas undangan podcast ini. Wah, seneng banget sih dengarnya. Kita juga senang sih bisa mengundang kalian dan dengar langsung cerita kalian sebagai Ketua OSIS dan Ketua MPK. Langsung aja ya kita mulai. Pertanyaan pertama nih, banyak dari siswa mungkin penasaran kenapa sih kakak tertarik mencalonkan diri jadi Ketua OSIS atau Ketua MPK? Apakah dari awal udah punya cita-cita jadi pemimpin? Atau ini keputusan diri sendiri? Atau mungkin karena memang dorongan dari teman-teman? Mungkin aku dulu Iya, kali ya. boleh. Mungkin kalau dari aku emang dari awal tertarik dengan jiwa pembinaan karena aku juga merasa aku mampu untuk memimpin organisasi. Terus untuk dorongan dari teman-teman juga membuat aku untuk semangat menjadi calon ketua OSIS sebelumnya, dan alhamdulillahnya di sini aku terpilih menjadi ketua OSIS SMK Negeri 25 Jakarta. Ya, kurang lebih kalau aku sama juga sih sama kayak Said. Tentunya semua yang kamu sebutin tadi itu udah mencakup keseluruhannya karena memang aku udah tertarik di dunia organisasi. Terus juga alhamdulillah Masya Allahnya terpilih menjadi calon kandidat, dan keputusan itu aku putuskan ingin menerima sebagai calon kandidat itu, ditambah lagi dengan dorongan dari orang tua, dari teman-teman sekalian yang mempercayai sehingga bisa berada pada titik ini sekarang. Keren banget gak sih? Iya, keren banget alasannya. Nah, kalau ngomongin soal strategi, tantangan apa dan perjuangan apa yang pasti punya, ya setiap calon pasti punya masing-masing cara kan biar menonjol di antara kandidat lainnya nih. Boleh diceritain gak sih strategi apa yang kalian lakuin? Mungkin dari aku dulu ya. Iya. Jadi mungkin yang pertama itu pada saat kita terpilih menjadi calon kandidat nih dikabarkan kamu menjadi calon kandidat. Wah, saya buru-buru nih sama rekan saya yang udah dicalonkan membuat sosial media, yang dimana sosial media itu berisi tentang promosi diri kita, visi misi kita, serta program kerja kita. Dan di dalam visi misi itu sebenarnya tidak boleh sembarangan ya, karena walaupun mungkin ada beberapa orang yang tidak membaca visi misi tersebut, tapi ada saja yang memperhatikan dan pada saat kampanye pasti bakal berguna banget. Jadi di situ di sosial media itu kita memaparkan semua visi misi, program kerja, terus juga memaparkan kata-kata ajakan untuk memilih paslon kita. Terus juga pada saat kampanye pastinya kita mengusahakan semua strategi kita, kita mengusahakan keluarkan semua energi kita pada saat kampanye biar kita semangat dan teman-teman bisa percaya juga sama kita sebagai calon kandidat. Terus juga untuk pada masa debat, setelah kampanye ini dilaksanakan debat, pada saat debat ini pastinya sebelumnya itu kita melaksanakan latihan, walaupun dari pihak panitia tidak menyediakan latihan buat teman-teman sekalian, kalian bisa latihan sendiri dengan partner kalian, dengan calon wakil kalian ini. Jadi pada saat debat ini aku harap jangan tegang, pokoknya relax aja, santai aja. Dan juga kalau dari aku serta partner aku, rekan wakil aku ini lebih suka
mosinya itu mendadak gitu. Mosi ini kayak studi kasus yang dimana kemarin itu sempat dibahas di debat juga. Ya, jadi kita kemarin bersama dengan calon kandidat lain memakai mosi secara dadakan. Jadi memang itu sesuai dengan kemampuan kita bareng-bareng. Jadi itu strategi yang bisa kalian pakai sih untuk nanti kalian calon pemimpin Selanjutnya. Bener banget, kalau dari aku juga sama. Untuk strategi awalnya tuh kita membuat promosi akun dari paslon kita, terus membuat konten-konten ajakan supaya warga 25 juga tahu tentang paslon kami, yaitu visi misi serta program kerja yang kami akan jalankan selama menjabat. Terus kita juga pastinya punya strategi yang sederhana untuk mengajak siswa-siswi itu dengan cara kita mendengarkan kritik dan saran dari mereka, sehingga kita selama menjalankan atau menjadi calon itu kita membuat visi misi serta program kerja itu dari saran mereka. Jadi kita membuat program kerja yang menarik sehingga bermanfaat bagi siswa-siswi SMK Negeri 25 Jakarta. Wah, keren banget ya strategi dari kalian. Strateginya itu real dan sesuai banget sama zaman sekarang yang lebih itu ke sosial media. Nah, dari pengalaman kakak sebagai ketua OSIS dan ketua MPK, nilai apa aja sih yang kakak pelajari? Apakah ada pelajaran yang penting yang kakak rasa bisa berguna juga buat kehidupan di luar sekolah nanti? Dari aku dulu kali ya. Ya. Jujur kalau dari cara pemimpinnya pasti kita juga masih belajar banyak dari sebelumnya, karena juga kita masih masih baru-baru saja menjadi ketua OSIS maupun MPK, dan kita masih banyak belajar. Untuk nilai gunanya sebagai ketua OSIS dari saya pastinya mempunyai jiwa tanggung jawab, kerjasama, dan bisa mengatur waktu, dan itu bisa dipakai di masa depan supaya kita, apalagi kita di SMK yang notabene kita pasti bekerja, dan itu sangat penting banget untuk kita seorang pekerja mempunyai rasa tanggung jawab dan bisa mengatur waktu selama kedepannya. Oke, kurang lebih aku juga sama Said sama ya seperti itu. Apalagi tadi Soraya bertanya bahwasanya apakah bermanfaat di kehidupan berkelanjutan. Tentunya sangat bermanfaat, dan kita mendapatkan pelajaran penting mulai dari menjaga ego, mementingkan kepentingan anggota, dan pastinya itu akan berguna di mana kita berguna di kehidupan berkelanjutan, bekerja ataupun berkuliah. Apalagi di SMK Negeri 25 Jakarta ini, saya pernah mendengar beberapa kampus menerima jalur ketua OSIS. Jadi kita bisa meluangkan jalur tersebut untuk kita masuk ke PTN. Jadi menurut saya itu sangat mempunyai banyak pelajaran penting dan juga nilai-nilai penting untuk menjadi seorang pemimpin, seperti itu. Wah, setuju banget sih sama alasannya ya. Iya. Terus juga banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan berguna ternyata ya di luar sekolah nanti. Karena pastinya pelajaran hidup itu nggak cuma bisa didapat dari buku, tapi dari pengalaman juga bisa loh ternyata. Iya. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya Kak, boleh gak kasih tahu satu rahasia sukses jadi ketua OSIS yang disukai dan dihormati nih? Mungkin dari aku dulu ya. Pastinya komunikasi itu penting banget. Komunikasi kita dengan anggota sekbi kita ataupun dengan rekan kerja itu sangat penting, apalagi kita seorang pemimpin. Pastinya komunikasi dengan anggota-anggota OSIS MPK kita itu sangat penting, dan juga harus konsisten, yang dimana pokoknya kita selalu memantau mereka, apalagi saya MPK, yang dimana kita selalu memantau mereka bagaimana kinerja berlangsung dan lain sebagainya, bukan hanya untuk OSIS saja tetapi juga untuk ekstrakurikuler di SMK Negeri 25 Jakarta ini. Ya, jadi menurut saya itu sih. Bener banget sih kalau dari aku. Untuk itu kita rahasia suksesnya itu terutama kita harus merangkul anggota-anggota kita supaya bisa menjalankan program kerjanya itu dengan baik. Terus kita juga sebagai pemimpin, sebagai ketua, pastinya jangan cuma mengarahkan atau memerintahkan, tapi juga kita harus mencontohkan hal-hal baik kepada anggota kita. Wah, keren banget ya. Tapi dalam banget maknanya. Jadi pemimpin mau bekerja sama dan saling merangkul satu sama lain. Iya, betul tuh Kak Giska. Gak kerasa ya obrolan kita hari ini seru banget. Banyak hal yang bisa kita pelajarin dari Kak Said sama Kak Filza tentang kepemimpinan, strategi, dan semangat terus buat berkembang.
Semoga teman-teman yang dengerin juga dapat inspirasi buat berani ambil peran di sekolah. Entah itu jadi pengurus OSIS, panitia, atau sekedar siswa yang aktif dan berkontribusi. Makasih banyak juga ya untuk Kak Said dan Kak Filzah untuk berbagi kisah inspiratif untuk teman-teman 25. Terima kasih juga kepada seluruh tim yang sudah membantu acara ini. Terima kasih juga untuk tim Genostik sudah menjadi pendengar setia podcast Bincang-Bincang Genos. Saya Raya. Dan saya Giska. Sayonara. Sampai jumpa di podcast selanjutnya yang gak kalah menarik ya. Yeay.